Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam Ibu Khalifah. Gimana untuk hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ini. Ya. Kemarin kok calling-calling. Ada apa ini? Kayaknya beberapa penting sekali ya. Iya nih Bu, gini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sebentar sama Bu Iva. Bu Iva ada waktu? Boleh, tapi nggak lama ya. Paling ya beberapa menit ke depan gitu ya. Siap Bu Iva. Oke, ini juga direkam sudah ya. Oke, Bu. yuk. Gimana? Ada yang bisa saya bantu untuk cerita atau apa gitu? Monggo silahkan. Jadi begini Bu, saya mau sharing nih Bu, sedikit sharing tentang permasalahan pembelajaran saya ketika saya mengajar di kelas 5 Bu. Jadi ada satu siswa saya namanya Akbar. Akbar itu anaknya pendiam, kemudian dalam belajar dia juga agak lamban, kemudian dia juga tidak percaya diri Bu. Tapi Akbar ini tidak nakal Bu, secara perilaku dia baik-baik saja, tidak nakal. Namun yang saya rasakan sepertinya dia itu kurang bertanggung jawab Bu. Padahal saya rasa saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam melakukan pembelajaran di kelas. Tapi si Akbar ini masih gimana ya Bu ya, untuk konsentrasinya dia kurang, untuk pengerjaan tugas-tugasnya dia kurang bertanggung jawab, kemudian kurang antusias gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, dan hasil belajarnya pun masih di bawah KKM Bu, begitu. Oh ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Ari, Akbar ini pendiam, melamban, terus tidak percaya diri, kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kalau dari pengalaman Pak Ari sendiri nih, ya kira-kira kalau untuk dari harapan kita, harapan saya sih dengan saya ngobrol-ngobrol sama Bu Iva, saya pengen cari solusi ya Bu ya, cari solusi bagaimana mengatasi murid saya ini untuk kedepannya agar dia bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran, kemudian dia bisa percaya diri mengungkapkan pendapatnya misalkan ketika pembelajaran, dan yang terpenting saya ingin meningkatkan keterampilannya Bu, sehingga itu kan nanti akan berpengaruh ya kepada prestasinya juga. Untuk setiap hari Bu Ari kan sudah biasa tuh ketemu sama Akbar, karena Bu Ari juga sebagai wali kelas ya, tentunya paham karakternya. Menurut Bu Ari sendiri, yang membuat Akbar tidak percaya diri itu kenapa? Kenapa dia kok terlihat tidak percaya diri, kok dia terlihat kurang bertanggung jawab seperti itu gimana itu menurut Bu Ari sendiri? Kalau menurut pendapat saya Bu ya, saya amati setiap hari itu ya belum memiliki keberanian Bu untuk mengemukakan pendapat, kemudian dia juga masih agak malas ya belajarnya karena tugas-tugasnya itu banyak sekali tidak terselesaikan, apalagi kalau tugasnya dibawa ke rumah, nah itu bisa dipastikan tidak selesai Bu. Kemudian saya pernah cek juga kepada guru PAI, kemudian guru bahasa Inggris, ternyata permasalahannya sama Bu, Akbar tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi saya rasa itu tidak hanya di pembelajaran saya ya, karena di guru mapel lain juga seperti itu permasalahannya. Dia juga kurang bersosialisasi, kurang percaya diri dan malas Bu, seperti itu. Jadi tanggung jawabnya belum ada gitu Bu. Berarti ini tidak terjadi cuma sama Bu Anya saja, sama Bu Ariyanti, sama guru mapel yang lain juga kayak gitu ya berarti ya. Ya. Kalau menurut Pak Ariani sendiri nih sebagai wali kelas,
ada usaha apa yang akan bisa dilakukan Bu Ari untuk meningkatkan agar Akbar itu bisa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, ataupun mungkin biar bisa lebih bertanggung jawab akan segala tugas-tugasnya gitu. Menurut saya supaya Akbar lebih bertanggung jawab, dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, mungkin ya Bu ya saya menyisipkan suatu pengalaman mungkin ya sesuai dengan pengalamannya Akbar di sebuah topik. Jadi kan ketika dia sudah mengalami, dia akan lebih percaya diri lagi Bu untuk mengungkapkan pendapatnya karena ada ketertarikan tersendiri di topik itu Bu. Begitu. Wah, oke. Bagus. Saya pendapat dengan Bu Ari tadi ya. Jadi bisa dengan menyisipkan topik agar dia apa yang dia suka begitu dulu ya berarti ya. Agak memancing gitu tadi ya. Terus apa yang kira-kira itu menurut Bu Ari menjadi latar belakang dari Akbar itu malas dalam melakukan suatu kegiatan gitu? Dari latar belakangnya itu apa? Latar belakangnya yang menyebabkan Akbar seperti itu kemungkinan dari motivasi dirinya ya Bu ya, motivasi intrinsik dari diri Akbar sendiri. Selain dari itu, kemudian juga ada lagi kah yang lain untuk keseharian yang bisa dilihat dari Akbar itu sendiri? Karena kan motivasi intrinsik kan dari dalam, itu juga butuh sentuhan dari wali kelas seperti itu. Coba apa kira-kira yang bisa? Yaitu bisa lebih bertanggung jawab menurut Bu Ari itu bagaimana? Apa itu tugas-tugas yang akan dilakukan Akbar itu kira-kira sama Bu Ari mau diapakan gitu? Apa ya Bu ya? Menurut saya sih mungkin untuk langkah pertama yang harus saya tempuh, saya harus melakukan pendekatan personal ya kepada Akbar, bicara dari ke hati, dari hati ke hati kepada Akbar, menanyakan kenapa sih alasannya kok Akbar sampai seperti itu. Kemudian juga saya harus tetap memberikan motivasi dan menyemangati Akbar akan apa sih tujuan kita berangkat ke sekolah, mendorong supaya dia lebih rajin lagi, begitu, tekun dalam belajar. Kemudian yang bisa saya lakukan itu mungkin ya Bu ya, dengan komunikasi bersama orang tuanya Akbar karena ini kan masalah di sekolah. Saya belum tahu kondisinya di rumah bagaimana. Jadi saya bisa komunikasikan dulu kepada orang tuanya Akbar, mengingat waktu bersama saya di sekolah kan lebih sedikit ya Bu ya daripada di rumah bersama orang tua. Jadi saya harapkan ada kerjasama gitu dengan orang tuanya Akbar. Begitu Bu. Wow, keren. Oke. Ya, idenya bagus banget ya dari Bu Ari untuk bisa kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini sebagai tanggung jawab nih Bu. Menurut Bu Ari sendiri agar anak itu bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya ke depannya bagaimana setelah Bu Ari sudah kolaborasi dengan orang tua, maka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab anak ini bagaimana? Nah, ini dia Bu tanggung jawab. Jadi saya teringat dengan keyakinan kelas nih Bu, keyakinan kelas di kelas kita, di kelas 5 itu ada keyakinan kelas yang berbunyi tanggung jawab. Nah, mungkin saya bisa mengingatkan kepada anak-anak ya Bu ya, mungkin di setiap pagi sebelum pembelajaran harus selalu diingatkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut. Contohnya dalam hal pengumpulan tugas seperti itu.
Betul, betul. Oke, oke, oke. Betul sekali ya dengan tadi apa membuat keyakinan kelas itu akan membuat anak itu merasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar dari dalam ya, sudah muncul kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi kesadaran yang dari dalam atau motivasi intrinsik tanpa nanti paksa dari luar, begitu nggih berarti ya. Nah, untuk melakukan hal itu biasanya nanti kan akan ada kendala nih Bu. Kendala apa yang dari proses perubahan diri pada murid tersebut bagaimana? Pasti akan mengalami yang namanya hambatan sama proses itu. Nah, itu menurut Arif gimana kira-kira itu? Menurut saya hambatannya itu ada di Akbar sendiri ya Bu ya. Hambatan-hambatan yang di akan Bu Ari lakukan itu untuk kegiatan yang Ari lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan pada murid agar ini kan tadi masalahnya di motivasi intrinsiknya Akbar ya Bu ya. Jadi menurut ya ada kesadaran dari dalam, terus ternyata masih ada lagi. Ari untuk mengatasi hambatan tersebut gimana? Jadi gini Bu, kan tadi motivasi intrinsik dari Akbar ya. Jadi ini berarti masalahnya di Akbar sendiri. Mau atau tidak mau sih Akbar berubah gitu Bu. Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, tentu saja dengan menggali potensi-potensi yang ada pada diri Akbar, kemauan Akbar untuk berubah, dan otomatis jika Akbar ada kemauan untuk berubah, maka secara otomatis akan muncul Bu motivasi intrinsik dia dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, memahami apa sih tujuan dia ke sekolah, dan tentu saja dia akan lebih bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, lebih bertanggung jawab, kemudian mau bersosialisasi dengan orang lain, dan nanti secara perlahan tentunya rasa malu itu akan lebih berkurang Bu, begitu. Oke, baik sekali, bagus ya. Terus ya, kalau untuk beberapa solusi tadi nih, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, Untuk mencapai tujuan yang tadi ya, ada beberapa sih ya Bu yang ingin saya lakukan. Iya, yang pertama itu Bu Ari sampaikan. Yang itu pertama saya ingin menentukan jadwal bagaimana untuk dari beberapa solusi tadi, apa yang akan Bu Ari lakukan? Iya Bu, mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama itu yang akan Bu Ari lakukan dari solusi-solusi yang Bu Ari lakukan tersebut. Jadi yang pertama saya lakukan menentukan jadwal dulu Bu, kapan saya akan melakukan bimbingan kepada Akbar secara pribadi. Kemudian yang kedua saya harus merancang pembelajaran berdiferensiasi Bu yang sesuai dengan topik dan juga sesuai dengan minat dan hobinya Akbar, seperti itu. Topiknya yang ketiga, saya akan membuat jadwal dulu komunikasi dengan orang tuanya Akbar untuk melakukan kunjungan rumah untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya dalam hal berkolaborasi untuk membantu bagaimana Akbar dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Untuk
langkah yang pertama tadi saya harus menentukan jadwal dulu Bu untuk akbar, bimbingan dengan akbar. Yang kedua saya Oke. menentukan Dari sekian merancang tujuan pembelajaran itu, diferensiasi kira-kira sesuai ada dengan nggak yang minatnya akbar. Yang ketiga saya prioritaskan? harus komunikasikan dengan orang tuanya jadwal pertemuan untuk kunjungan rumah ke rumahnya akbar, berkomunikasi langsung dengan orang tuanya untuk membantu pembelajaran yang akbar lakukan. Begitu Bu. Oke, bagus. Dari sekian itu, mana kira-kira yang lebih diprioritaskan? Kan biasanya kan ada beberapa itu. Pasti akan ada dong yang lebih diprioritaskan. Nah, itu apa? Iya Bu, untuk prioritas saya jelas yang pertama Bu yang melakukan bimbingan kepada akbar karena kan peran saya sebagai guru di sekolah harus bisa mendidik dan karena di SD nggak ada guru BK-nya ya Bu, jadi saya harus bisa membimbing akbar secara personal begitu Bu. Harus ada target dong ya. Kira-kira kapan itu? Biar jelas Bu. Untuk kapannya kan ini baru selesai PAS 1 ya Bu ya. Sekarang masih dalam tahap penyelesaian rapor dan anak-anak sudah tidak dalam proses pembelajaran. Mungkin saya bisa lakukan di awal semester 2 nanti Bu, di semester 2 awal bulan Januari. Ketika itu sudah diprioritaskan, akan dilaksanakan, sudah punya pandangan Kak untuk ukuran keberhasilan nanti itu akan seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya sendiri saya lebih memfokuskan ke tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri. Itu kan pasti punya tolak ukur lah ya. Keberanian mengumpulkan pendapat dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian ukuran tugas keberhasilan Bu. Dari kegiatan yang Bu Ari rencanakan itu yang bagaimana? Untuk keberhasilannya saya lebih memfokuskan ke tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri anak tersebut, kemudian tanggung jawabnya dalam penyelesaian tugas dan keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya di kelas serta antusiasme dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kan itu juga butuh komitmen dari Bu Ari sendiri untuk rencana tadi. Apa ini komitmen dari Bu Ari? Oke ya. Terus dalam kegiatan ini kan harus ada yang berkesinambungan atau Bu Ari. Nah, Bu Ari sendiri komitmennya apa? Sendiri untuk melaksanakan rencana tadi. Komitmen saya terhadap rencana yang akan saya lakukan tadi itu saya akan melaksanakannya dengan sepenuh hati Bu, untuk membawa perubahan dalam diri anak tersebut menjadi lebih baik Bu. Karena kan yang dilakukan dengan hati maka akan kembali ke hati lagi Bu, begitu. Oke, bagaimana untuk tindak lanjutnya? Kira-kira gimana ini? Tindak lanjutnya gimana? Tindak lanjutnya ya setelah saya sharing dengan Bu Iva ini dengan berbagai rencana saya. Tindak lanjut dari apa yang sudah menjadi komitmen dari Bu Arianti. Itu akan ada tindak lanjut? Ya ada Bu, saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana tadi sesuai dengan prioritas saya. Kemudian saya juga akan melakukan evaluasi apakah
rencana-rencana saya nantinya yang sudah saya laksanakan itu bisa berdampak positif atau tidak. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, kita sharing lagi untuk tahu evaluasinya setelah saya melakukan itu Bu ya. Berarti apa yang Bu Ari dapat kan kita ngobrol dari awal sampai akhir tadi coba? Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan solusi ya Bu ya, yang tadi kita ngobrol-ngobrol, karena dengan ngobrol akan muncul-muncul ide-ide seperti itu Bu. Dan semoga ide-ide saya bisa saya lakukan dan nanti saya bisa sharing lagi kepada Bu Iva tentang hasil dari pelaksanaannya Bu. Jadi saya sudah merasa lega ya Bu ya, sudah plong gitu bisa sharing seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Oke, Bu Ari itu udah bagus banget ya, ada permasalahan, kemudian sebenarnya itu di Bu Ari sendiri itu sudah ada jawaban yang lebih hebat sebenarnya ya. Tapi kita setelah ngobrol, semoga tadi yang dari awal sampai akhir penemuan atau ide-ide yang Bu Ari dapatkan bisa dilaksanakan, dan saya nggak sabar menunggu bulan depan untuk melaksanakan di semester 2 tadi ya. Ceritanya mau bagaimana besok kabari lagi ya. Siap Bu, saya nggak sabar untuk kasih. mendengarkan proses-proses nanti setelah dilaksanakannya. Oke, terima kasih ya Bu Iva ya. Oke, Bu Ari, sukses selalu ya, semangat jadi ibu wali kelas. Oke, gitu ya Bu Ari ya, udah dulu terima ya. Kasih. Oke.